Oke, jadi gua ada beberapa barang hari ini, seperti yang bisa Anda lihat ya. Em, ini bukanlah video biasa yang gua biasa record ya dengan style gue yang biasanya. Ini lebih ke first impression type of video, karena jujur ini adalah barang-barang panas yang ada di meja ini, kecuali mungkin ini ya. Jadi gua di sini ada 3 Point XHBB Mili, sebuah earphone kolaborasi dari 3 Point dan Begar. Terus gua ada Tin Hi-Fi T2 Evo yang cukup banyak yang excited untuk membeli yang satu ini, tapi gua mungkin akan ada rant video ya sendiri. Gua nggak akan terlalu banyak ngerant di sini karena sekarang itu jam 5 pagi dan gua belum tidur. Jadi gua nggak tahu apakah gua bisa ngerant dan gua takut kalau misalnya gua ngerant bakal ngebangunin orang-orang. Jadi sebaiknya gua nggak akan rant. Ini Ricoh SG01. Jadi gua nggak tahu ini harusnya Ricoh apa Usicon. Di sini tulisannya Usicon, tapi sebenarnya harusnya ini Ricoh. Jadi gua jujur kagak tahu ya apakah mereka sama aja. Tapi dari tampangnya dan dari suaranya agak cocok. Jadi cocok dengan apa yang gue ketahui dari Ricoh dan Usicon, dari foto-foto dan frequency response yang ada di internet. Jadi gitu. Jadi gue rasa sebenarnya adalah barangnya sama. Di CSI Zone juga ditulisannya Ricoh garis miring Usicon. Jadi ya harusnya sama. Terus gue ada 7 Hertz Timeless. Nah ini adalah, gue rasa ini adalah IEM yang harus di stok sama toko-toko di Indonesia. Karena jujur ini akan nge-hype. Ini akan lumayan nge-hype. Karena gue beli ini new, baru, dan menurut gue harganya udah cukup murah untuk sound quality dia. Gue jujur ya, sebenarnya untuk review seperti ini nih, bukan review, ini first impression, nggak terlalu accountable. Jadi ya tidak rigid dan tidak sekuat dari hasil review yang full review, karena dengan full review gue at least punya kayak 1 minggu untuk gue ngedengerin tuh IEM, atau berapa hari lah at least. IEM ini literally gue baru dapet, jadi gue belum punya waktu yang cukup ekstensif. Jadi kayak gue dapat nih semua dalam rentan waktu kayak 3 hari gitu. Jadi kayak gue nyoba, tapi kayak belum bener-bener in depth sama semuanya. Jadi kayak gue belum bisa terlalu jelas gitu, apalagi dalam hal technical performance, dan itu adalah sebuah yang unsur yang sangat penting menurut gue, technical performance. Jadi gue nggak bisa terlalu in depth, tapi overall kira-kira gue ngerti lah ya rata-rata model-modelnya seperti apa. Dan ini adalah Moondrop Crescent, salah satu moondrop yang orang bilang ada terbaik untuk moondrop budget. Cuman gue nggak tahu ya, gue nanti kita lihat saja ya. Oke, kita mulai dulu dari SG01. BTW ini barangnya beberapa gue PO dari Audion Store. Kalau tahu itu Tokopedia, Audion Store. Gue sangat rekomendasikan toko itu karena orangnya baik hati dan bertanggung jawab dan sebagainya. BTW untuk SG01 ini mohon maaf sekali Om Deta, gue nggak bisa beli dari CSI Zone karena pas gue mau beli out of stock. Tapi gue beli ini dari KKI, Kuping Kaleng Indonesia, yang jujur meskipun sempat drama dikit, nggak tahu dulu ya, tapi sejauh ini gue belanja sama mereka selalu fine, dan pengiriman selalu cepat, dan barang-barang mereka harganya bagus gitu. Kayak gue nggak pernah menghadapi masalah sama mereka.
Jadi jujur salah satu toko yang gue rekomendasikan juga KKI. Orangnya juga cukup aktif, toko yang punya toko Bro Jeffrey. Bagi ada toko-toko yang ingin memberikan pinjaman, barang-barang pinjaman ke gue untuk gue review, kan gue sangat senang hati untuk merekomendasikan toko kalian. Jadi jangan malu-malu. Tapi ya gue rekomendasikan kalian untuk mengirim barangnya yang kalian tahu suaranya cukup bagus dan kalian pengen lebih banyak exposure, lebih banyak gimana ya, banyak exposure lah akan barang tersebut. Karena gue akan sangat jujur dalam mereview barang-barang kalian, barang-barang siapapun sebenarnya. Oke, Ricoh SG01 atau Jusicon SG01 ini adalah ayam yang sangat unik. Bukan sangat unik sih. Gue nggak tahu kenapa orang tuh ada yang suka unboxing. BTW ini untuk case-nya tuh mirip kayak case-nya Vial, case-nya lumayan bagus kelihatannya, high quality gitu ya. Untuk kabelnya dapat kabel mirip-mirip kabel Aria. Orang pada nggak suka kabelnya, tapi gue lumayan suka sih, gue biasa oke lah dengan kabel ini. Menurut gue quality-nya baik, mic-nya juga bagus, mic-nya juga bagus. Yang gue kurang suka adalah jack ini tuh nggak ada semacam tonjolan dikit buat masuk ke casing HP gitu, yang nggak mengganggu di situ, tapi sisanya oke. Lu dapat 9 pair ear tips yang menurut gue cukup dermawan juga itu. Wide bore, medium bore, dan small bore. Gue prefer yang small bore karena nanti akan gue jelaskan. Dapat case-nya. Dalam sini juga ada semacam warranty dan sebagainya. Hasilnya kabelnya juga di dalam kotak ini sih, tapi gue males mau buka-buka itu lagi. Gue nggak tahu kenapa orang-orang suka unboxing. Menurut gue agak sedikit membosankan. Tapi mungkin relaxing gitu ya, unboxing ditemani dengan suara-suara halus gitu ya. Agak-agak homo gitu ya. Bagus. Saya suka itu. ASMR. Ini orang-orang nge-cringe nontonin gue begini. Oke, intinya itu aja. Nanti kabel akan gue pasang. Ini gue kesonohin dulu. Oke. Ini build quality sangat luar biasa menurut gue. Very good. Ngingetin gua sama BEQYZ Spring 2, dan itu adalah ayam yang cukup mahal di harga 2,5-3 jutaan. Dan ini nyamain build quality ya, menurut gua sesuatu yang amazing untuk bisa nyamain seperti itu. Untuk ya, tapi ini tonjolan di sini tuh ada sedikit kotak gitu ya, jadi gimana ya, agak-agak pilih-pilih kabel. Lu nggak bisa cuma masang QDC pin. Mungkin kabel blonde bisa muat ke sini, cuman ngapain lu pakai kabel blonde? Kecuali mungkin blonde yang baru, tapi itu pun kayak gua rasa kabel ini gua lebih suka. Jadi ya, gua nggak tahu kenapa ada yang mau menggunakan kabel blonde di sini. Tapi ya, fittingnya enak. Oke lah overall secara build quality dan fit dan sebagainya. Untuk sound quality, nah ini adalah ayam yang cukup hype. Semua ayam-ayam ini adalah ayam-ayam yang cukup hype. Jadi gua punya certain expectation terhadap sound quality mereka. Jadi ada standar tertentu yang menurut gua harus dicapai. Menurut gua SG01 ini adalah ayam yang cukup menarik. Karena menurut gue technical performance mereka untuk harganya cukup bagus, terutama untuk detail. Ini bukan yang paling detail menurut gue. Kalau misalnya lu bandingin sedikit sama hasil sound hot mirror, gue rasa hasil sound hot mirror masih agak sedikit lebih detail daripada ini. Cuman oke. Soal dynamics juga menurut gue cukup bagus di sini, kayak model hasil sound hot mirror juga. Gue nggak tahu apakah mereka menggunakan driver yang sama apa enggak. Tapi ya, menurut gue soal dynamics juga cukup bagus. Soal apa namanya, sound stage
Dan spatial presentation, soundstage separation dan sebagainya menurut gua agak sedikit kurang, tapi dia agak sedikit congested sounding juga, gak terlalu open, gak terlalu lapang gitu ya. Stick gua agak bandingin sedikit sama Hasis Sound Hard Mirror karena presentasi suaranya agak sedikit ngiketin gua sama Hasis Sound Hard Mirror. Mungkin Hasis Sound Hard Mirror dibikin agak V-shape. Jujur gua ngerasa stage presentation, spatial presentation, stage imaging, separation dan sebagainya masih lumayan jauh di bawah Hasis Sound Hard Mirror. Tapi soal detail tidak jauh di bawah Hasis Sound Hard Mirror. Jadi menurut gua secara technical performance menurut gua cukup bagus. Cukup acceptable menurut gua, terutama dari harga dia yang menurut gua cukup murah. Nah soal tuning, nah ini adalah cukup menarik. Kenapa? Karena meskipun dia V-shape, dia tuh agak kayak Chi-Fi V-shape gitu ya, tapi Chi-Fi V-shape-nya dia itu menurut gua cukup high quality dan bukan Chi-Fi V-shape yang main-main gitu loh. Jadi kayak anggapan aja kalau lu mau bikin Chi-Fi V-shape tuning, tapi lu memerhatikan tonal balance juga. Basically kayak gitu menurut gua. Jadi gua sangat rekomendasikan ini kepada orang-orang yang gimana ya, yang sering mendengar ayam-ayam KZ ya dan suka sama sound signature ayam KZ. Gue rasa ada cukup banyak orang yang emang suka sama model-model V-shape, yang model-model treble boosted, bass boosted, yang emang benar-benar V-shape, atau W-shape, W-shape, model-model KZ ya. Dan mungkin setelah kalian mengerti ya bahwa KZ itu bukanlah tuningan terbaik ya, kalian mencari sesuatu yang tetap V-shape tapi sedikit lebih baik lah dalam tuningannya, dan ini jauh lebih baik dalam soal technical performance, jauh lebih baik daripada kaset manapun yang gue pernah dengar ya. Jadi nggak usah mikirin soal technical performance karena ini pasti upgrade dari technical performance. Apalagi koherensi juga karena dia single driver. Dan soal tuning, ini tuh bergerak di antara KZ ZSN Pro sama Blonde 03 gitu. Tapi treble-nya lebih smooth daripada mereka berdua. Enggak juga. Kayak di antara sih pasti. Kadang tajam juga, kadang terlalu bright juga menurut gua. Kalau gimana kalian merasa setelah mendengarkan KZ? Kalian merasa ini tuh kalian udah tahu kalau misalnya ini tuh tuningannya sampah gitu, banyak peak yang gak jelas gitu. Terus kalian pindah ke Starfield atau pindah ke Blonde 03 atau pindah ke Touch Gym gitu loh, Touch Tania ataupun apapun itu, dan kalian merasa ini tuh terlalu smooth menurut gua, terus bassnya nggak se-exciting itu gitu. Menurut gua ini adalah pilihan yang cocok karena dia masih retains that type of V-shape tapi lebih memperhatikan tonal balance. Jadi it's a good quality V-shape menurut gua untuk harganya dia. Jadi gua nggak akan terlalu mempermasalahkan tuningannya dia karena menurut gua cukup oke. Dan dia ada legit target pasar yang menurut gua bagus, yang menurut gua perlu diisi. Karena banyak sekali orang-orang yang nanyain ke gua, apa sih upgrade-nya KZ ZSN Pro atau gimana. Sedangkan kemarin itu kan gue sempat sebut Tin Hi-Fi T5 ya. Cuma Tin Hi-Fi T5 tuh agak tidak memerhatikan tonal balance juga gitu. Jadi seakan-akan mereka membenarkan technical performance-nya, tapi tonalnya dibiarin gitu. Sedangkan ini tuh kayak IM transisi yang menurut gue luar biasa sih menurut gue ya. Apalagi secara tonal balance juga gitu. Jadi kayak IM perantara yang cukup baik. Gue sangat rekomend ini untuk kalian yang demen signature-nya tapi kayak tidak tahu IM apa yang bisa memenuhi signature Anda. IM cukup menarik, sedikit lebih hype daripada Rico SG01. 3-point mili. Wah, 3-point sama gue hubungannya nggak terlalu baik
Kenapa? Karena gue denger TC01 terus gue pikir sampah apa. Kayak gue denger TC01 terus gue pikir ya sampah macam apa ini, gue kayak nggak mau denger lagi. Btw ya itu pas gue ketemu sama ownernya Audion Store, dia nyobain gue nyobain banyak sekali ayam dari dia. Gue nyoba LZA7 good, 3.M TC01 sampah. Ini udah agak lama sih sebenarnya sebelum gue ngepost video DM8 gue juga. Ya, jadi gue udah nyoba berbagai ayam 3 point dan rata-rata sampah. Tapi ini Mili ini ya, BTW di sini nanti ada kartu garansi dan sebagainya. Packagingnya sangat simple. Di dalam kotak ini sih kotak ini. Di dalam kotak ini isinya ayam ini udah. Enak banget, simple, nggak pusing, nggak repot. Tapi nggak ada experience-nya, nggak ada the sauce, the unboxing sauce-nya itu tidak ada. Tapi ya menurut gue oke. Gue demen approach-nya ini juga. Ear tips lu cuma dapat 4 pasang, which is okay menurut gue, jujur aja. Boxnya tidak terlalu premium, tidak se-premium boxnya apa namanya SG01. Tapi ya oke lah ya. Gue nggak gimana amat box ini, yang penting bisa kepake, yang penting bukan pouch ya, pouch. Jadi lo dapat case. Ini gue singkirkan dulu ke sebelah sana. Oke, berbicara soal ayamnya, ear tipsnya btw lo dapat whiteboard. Kalau misalnya lo penasaran ear tips apa yang gue pakai di blonde gue dulu, ear tipsnya seperti ini. Whiteboard, lembut, nyaman, dan membantu menambahkan treble tadi ya, yang menurut gue agak kurang. Kabelnya menurut gue good, nyaman, ujungnya juga straight jack yang gue suka, dan ini ada notch-nya jadi masuk ke casing HP gampang. 3 point tulisan di sini. Ya kabelnya menurut gue oke lah, nggak ada masalah di kabelnya. Soal build quality dari ayam sendiri, mungkin dari foto-foto lo lihat, oh my god, this is so premium looking. Oh my god, harganya cuma segini doang, tampangnya premium sekali. Tapi begitu lo pegang, lo ngerasa kalau ini agak-agak murah. Nggak murah juga sih ya, mereka tetap terbuat dari logam. Dan ini ada akriliknya very beautiful looking, sangat indah, sangat cakep gitu ya. Tapi kalau misalnya lu pegang dan lu bandingin sama SG01, lu bakal tahu SG01 tuh ngalahin build quality ya dia. Lu pegang dia, lu sandingkan sama Tint itu, ya mirip lah. Mungkin lebih ke industrial dan kaku dan kokoh Tint T2 daripada ini. Ini agak sedikit kayak kaleng kalau gue ngeliat dari jauh nih. Agak kayak kaleng kongguan gitu bahan. Tapi ya bukan sih. Untungnya saja bukan. Ya, cakep, fitnya enak menurut gua nggak tahu rata-rata orang kan ini bentuknya agak aneh, ya, bentuknya kayak nggak aneh juga sih, bentuknya oke lah, cuman dari kalau agak miringin bentuknya aneh, cuman kalau dari begini bentuknya bagus, jadi ya it's actually a good shape juga, cuman gua nggak tahu apakah ini akan fit ke semua kuping. Kuping gua sih kayak black hole gitu, jadi semua ayam tuh muat, jadi nggak bisa jadikan kuping gua sebagai contoh. Karena kayak gue ada that legendary ratio gitu yang bikin kuping gue cocok untuk semua ayam. Rata-rata hampir semua ayam. Oke, untuk sound quality yang paling menarik. Secara sound quality ini tuh jujur gue sekarang bisa merasakan bahwa ini adalah upgrade dari blonde. Karena untuk orang yang suka dengan blonde, untuk orang yang demen dengan signature blonde ya, lu demen mid range tapi agak sedikit terlalu mendem misalnya. Di sini lebih nggak mendem, mid range, sedikit lebih open. Lu demen bassnya yang agak-agak maju, tapi lu ngerasa dia agak bloated, agak boomy. Di sini majuannya mirip dengan bassnya blonde asli, tapi dia less bloated dan less boomy. Jadi bagus, di upgrade gitu.
Orang yang ngerasa treble agak terlalu tajam, ini juga ngebenerin, ini treble smooth banget. Malah menurut gue agak sedikit terlalu mundur treble-nya, terutama di bagian upper treble-nya, karena extension dia ke upper treble nggak gitu bagus. Jadi ya gitu loh, kayak gimana ya, tuningannya sangat solid. Menurut gua ini adalah salah satu IM yang paling solid dalam tuningannya di harga segini. Dulu mungkin ada tangan Blonde 03, Tanya, ataupun Quarks, ataupun apapun itu, ataupun Hemat 755, menurut gua ini tuningannya lebih solid daripada itu. Kecuali untuk upper treble-nya menurut gua agak terlalu roll off. Tapi di situ ada whiteboard ini yang agak sedikit membantu, jadi membiarkan upper treble yang ada sedikit itu tuh bebas untuk masuk ke kuping kita, ya, dan tidak menghambatnya. Bentar, shit, sorry. Ya, jadi kayak treble-nya menurut gua agak sedikit kurang. Soal technical performance menurut gua soundstage luas, sisanya biasa aja. Menurut gue detail agak sedikit nggak kurang ya, tapi kayaknya soal detail dan treble extension tuh ada limitasi dari drivernya juga. Menurut gue Begar, si saudara Begar ini cukup baik, cukup sukses dalam mentuning IM ini karena tuningannya menurut gue bagus, menurut gue sangat solid. Menurut gue sangat bagus tuningannya, secara tuningan. Tapi secara technical performance sayang sekali drivernya tidak terlalu capable, ya. Drivernya agak gimana ya? Ya kurang capable aja menurut gue ya. Jadi technical performance agak sedikit kena di sini. Detail nggak terlalu detail. Soundstage lebar. Gue bisa kasih soundstage lebar, tapi ya sisanya ya biasa aja menurut gua. Kayak transientnya agak average, mungkin kadang kerasa agak bloated di bass-nya, cuman nggak separah Blonde 03 tapi nggak bagus banget juga ya. Menurut gua secara technical performance menang di Reko SG01. Detailnya bagusan di sini. Spatial presentation, soundstage dan sebagainya mungkin gue bisa bilang seri, karena di sini agak sedikit lebih tajam gitu, lebih presisi ya, sedangkan di sini tuh agak lebih diffused, agak lebih buram gitu maksud gue, kayak tapi soundstage-nya lebih lebar, jadi lebih spacious, lebih ada openness-nya, lebih bukan openness juga ya, lebih kayak ada ruangan gitu ya. Tapi upper treble agak sedikit terlalu mundur menurut gue, jadi kayak ada that sense of tallness, bukan tallness juga ya, kayak sense of openness-nya, kayak airiness-nya tuh nggak ada ya, agak kurang. Tapi ya itulah ya, secara detail menang ini Dynamics, menangnya dia juga. Tapi tuning menurut gue ini menang. Menurut gue lebih demen tonal balance dia. Semua instrumen terdengar bagus menurut gue, karena mid range-nya ditune dengan sangat baik, ngingetin gue sama Starfield ini secara tuningan. Jadi very good tune, very well tune. Oke, next kita ada benda yang satu ini yang cukup nge-hype juga. Jujur cukup nge-hype-nya tuh adalah karena bukan karena gue sih, mungkin cukup nge-hype di channel ini adalah karena gue sering nge-hypein Tinte 2, dan karena menurut gue Tinte 2 sampai sekarang patut di-hypein. Kenapa? Karena mereka ada IM yang bagus, apalagi kalau misalnya lu dapet harga second 350.000. Menurut gue 350.000 gak ada yang ngalahin. Lalu akhirnya mereka merilis, oh my god, Tinte 2 Evo, cerot-cerot, gitu deh. Kayak gue jujur, gue pengen ngeren tapi kayak males gitu deh. Ya jadi gini, ada Tinte 2 Evo. Gue beli ini PO dari Audion Store bareng sama Melee tadi. Aduh shit, robek lagi, bodoh amat.
Oke. Jadi ini boxnya, di sana Evo, di sini ada boxnya lagi ya, ada ayamnya, terus lo bisa dorong dari belakang tapi tidak bisa karena tidak ada lubangnya karena mereka tidak mikir kita harus ngopek ini ayam keluar dari ini chambernya dia. Kabelnya kabel tin biasa, kabel tin hi-fi. Tin T2 punya kabel sama persis. Eartipsnya jujur bagus, eartipsnya gue suka, sangat soft, sangat gimana ya, gue ngerasa eartipsnya agak sedikit ngebantu di soundstage, jadi gue suka jujur ya. Udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 pasang, dapat 5 pasang, terus dapat pouch. Oh yeah, pouch. Yes, of course, pouch. Dan lu dapat ini, apa namanya? Eartips foam, tin foam. Menurut gua ini salah satu eartips paling legendaris. Gua sampai beli 5 pasang apa? Jadi gua ada banyak sekali stok. Kalau punya gua ada rusak karena mereka nyaman sekali menurut gua. Oke, lu tinggal tutup ini lagi. Lalu gua akan singkirkan ini sedikit. Yep. Yeah. Oke. Build quality menurut gue mirip sekali sama Tin T2. Gue ada timbang ini sama Tin T2 yang lama dan beratnya sama persis. Ya. Soal besinya yang dia pakai, kayaknya ini besi ya Tin T4 ya. Yang jujur menurut gue agak sedikit lebih bagus di Tin T2, lebih kerasa solid. Gak tau kenapa kayak gue ngerasa Tin T2 punya yang lebih lama, lebih solid, padahal sebenarnya harusnya ini sama persis, cuma mungkin finishnya agak sedikit lebih baik, finishnya agak sedikit lebih detail di Tin T2 yang lama sih sebenarnya, karena kayak ini ada, kalau lu perhatiin ada perbedaan depthnya juga yang lebih detail gue rasa di Tin T2 yang lama. Entah kenapa mereka kayak mulai stop caring ya, mereka mulai tidak peduli dengan suara dan sangat tercermin sekali di ayam yang satu ini. Oke, yang gue bingung nih ya sebenarnya kayak apa yang ada terjadi di otak-otak orang-orang tolol itu dalam rilis ayam seperti ini. Gue nggak tahu kenapa. Karena gue tuh aduh, kayak ini ayam sangat berpotensi. Ya, gue kasih tau lu ya. Ini sangat teknikal. Mungkin seteknikal ataupun bahkan di beberapa kategori lebih teknikal daripada T2. Gua jujur kayak belum dengerin ini terlalu lama banget. Gue dengerin ini cuma berapa jam paling. Gue udah compare dengan Tin T2 yang lama. Gue belum compare dengan Hazesan Hot Mirror. Gue belum compare dengan Rico. Yang lain-lain juga gue belum terlalu compare. Tapi gue udah compare dengan Tin T2 dan yang gue tangkep adalah oh my god, oh my fucking kayak dia secara soundstage sama lebar, bahkan di track-track tertentu dia lebih lebar daripada Tin T2, mungkin dibantu oleh boosted treble dia, jadi dapat sense of airiness dan openness-nya juga dapat kayak gitu. Imaging dia lebih precise menurut gua, imaging dan control dia lebih bagus daripada Tin T2. Soal bass jujur menurut gua Tin T2 Evo ini juga lebih controlled, lebih well mannered gitu loh, lebih matured juga daripada Tin T2 yang lama. Soal dynamics menurut gue masih bagus Tin T2 yang lama. Soal punchiness ya Tin T2 yang lama menurut gue masih lebih bagus. Soal bass ke mid range doangnya kalau bisa kita potong di situ doang, menurut gue ini pleasant sekali, well tuned juga di situ. Tapi gara-gara kayak problemnya tuh bukannya dia picky gitu, karena picky itu biasanya adalah salah drivernya gitu ya. Tapi ini dia ya bright doang gitu loh, kayak why would you fucking do that gitu loh. Kayak masalahnya ini gua nge-EQ dia nih, gua turunin sedikit di treble sini, gua gue turun gitu, suaranya bagus banget tay. Cuman gara-gara ada ini nih, gua jadi nggak bisa dengerin tay. Ini kayak sampah banget, serius, kayak legit sampah banget. Kayak
what the fuck, kayak what the fuck, kayak what the fuck, kayak shit, oh my, kayak gini nih, kayak lu tuh, kayak gue bingung sih ya, ini gue ngomong sama orang-orang tolol yang ada di Teen Hi-Fi ya, ini gue ngomong sama orang tolol yang ada di Teen Hi-Fi, ini lu punya IEM satu ini nih, lu punya IEM namanya Teen T2, IEM salah satu IEM paling legendaris di harga segini yang suaranya luar biasa, lu udah punya itu semua aja. Terus gue nggak tahu otak lu di mana pas lu bikin misalnya Teen T2 Pro nih. Sekarang gue kasih tahu Teen T2 Pro ini Teen T2 biasa. Oh, apa sih Teen T2 biasa? Kritiknya bisa ada 2. Bassnya kurang gede. Meskipun gue sangat tidak setuju sama ini. Menurut gue bass Teen T2 cukup. Menurut gue bass Teen T2 cukup bagus. Cuman mungkin kurang contoured aja. Bentuknya kurang bagus karena dia mid dan upper bass agak sedikit lebih banyak elevasi daripada sub bass ya menurut gue. Kalau elevasinya ditukar ya, jadi lebih ke sub bass daripada ke mid dan upper bass, menurut gue kan jauh lebih baik. Oke, itu satu. Dan kedua, ada treble picknya. Treble picknya tidak menyenangkan, dan gue setuju sama ini. Jadi treble pick di mid treble dan series of picks di upper treble-nya ngebikin dia agak kerasa frequency response related grain gitu, agak sedikit grainy gara-gara frequency response-nya seperti itu. Dan gue setuju sama itu. Sebenarnya lo bisa kayak tip swap dan sebagainya untuk memitigasi itu, cuman ya akan lebih baik kalau misalnya secara manufacture, secara design mereka tidak seperti itu, akan lebih baik. Oke, lu dihadapi dengan 2 problem itu. Dia soundstage luar biasa lebar, sangat detailed, dynamicsnya bagus, holy shit. Oke, sekarang Teen Hi-Fi untuk ngedesain Teen T2 Pro-nya, mereka ambil itu peak ya, mereka ambil itu peak yang ada di 8K, mereka ambil peak itu di 8K, mereka dibikin jadi naikin 10 dB gitu ya. Otak mereka di mana tak? Itu tolol banget, ini tindakan paling tolol dunia yang gue pernah dengar tuh. Ini tindakan tolol banget. Terus mereka terus orang pada ya audiophile community pasti nangkep dong ketololan ini. Terus ada ngomong, oh ini apaan tai, ini apaan tai, pikir jadi autis deh. Udah. Akhirnya mereka menyadari kesalahan mereka. Oh my god, mereka menyadari kesalahan mereka. Terus mereka membuat Teen T2 Evo ini, Teen T2 Evo ini yang tidak ada peaknya. Oh my god, oh orgasm, oh mati aja tadi. Tapi kayak logikanya ya, kalau orang normal, orang punya IQ di atas 80 ya akan berpikir nggak perlu IQ dari 80, IQ dari 50. Kita akan berpikir kalau misalnya oh ini peaknya ya, ini peaknya nih ya, yang orang bilang terlalu gede, kita mau ilangin peaknya gimana? Oke, kita gini dong, nih kita kecilin peaknya, kita bikin agak lebih contoured ya nggak? Ya nggak, itu logika gue sih, gue nggak tahu logika orang sejenius apa itu yang di sana ya. Nih lebih contoured ya nggak, lebih datar, lebih rata, lebih balance gitu ya. Itu otak orang normal akan berpikir seperti itu. Tapi Teen Hi-Fi, gue nggak tahu genius di Teen Hi-Fi ini ya, genius di Teen Hi-Fi, dia ngekontir gini, iya tai, iya ngentot, iya kontol, what the fuck, padahal sebenarnya kalau misalnya mereka begini diturunin 6 dB, ngek, suaranya bagus banget. Legit gue akan milih ini di atas Teen Hi-Fi, di Teen T2. Tapi mereka itu tolol, itu decision yang paling tolol yang gue pernah dengar setelah Teen T2 Pro. Itu tolol banget, gue nggak tahu gue nggak ngerti lagi anjing. Tapi ini kedengeran picky ya, ini tidak picky. Setidaknya dia itu tidak picky. Ini tidak picky. Kenapa? Karena semuanya bright, semuanya maju, jadi nggak ada picky, nggak ada ruang untuk picky ya.
Kalau sampai ada peak di situ tuli deh orang. Tolol banget deh. Jadi semua musik itu terdengar sampah di sini, kecuali lu dengerin Chesky, lu dengerin jazz music yang sangat well recorded, saking well recordednya sampai semua IM di situ terdengar bagus. Kayak gue jarang sekali ngedenger IM atau headphone atau apapun itu, gue colokin lagu Chesky, terus suaranya jelek. Itu jarang sekali terjadi. Lagu Chesky itu bagus sekali untuk beberapa hal, untuk tahu tonal balance, karena meskipun ini tidak terdengar sampah ya, tapi tonal balance-nya kerasa tipis, kerasa aneh gitu, tapi nggak sampah gitu, ngerti nggak? Tapi lu tahu kalau ini tidak normal. Kedua, buat lebih mengerti soal technical performance, karena lagu-lagu di itu sangat technical. Jadi IM di price manapun lu bisa bandingin semua ya, yang mana yang kualitas lebih baik, yang mana kualitas lebih buruk secara technical performance. Tapi yang tidak baik adalah untuk mencari peak. Kenapa? Karena semua peaknya itu di neutralize, dan apalagi kayak, dan peak aja tidak terasa, apalagi brightness seperti ini. Sebenarnya kerasa sih lebih di tonal balance, tapi tidak sampah, tidak terdengar seperti sampah gitu loh. Tapi untuk lagu-lagu lain, misalnya kayak Images and Words, gue lupa namanya apa. Di albumnya Dream Theater, lagu Pull Me Under, lu pasti tahu tuh apa. Lu mati aja tuh, lu dengerin di situ. Gitu treble, mati tuh. Mati. Ya sayang sekali bener, gue tuh kesel. Kayak biasanya gini ya, gue tuh tidak sekesel ini kalau ayamnya fully sampah, kecuali ayam fully sampah yang harganya mahal banget. Itu gue kesel. Cuman gue biasa gak gitu kesel kalau misalnya ayam dirilis tuh fully sampah. Kayak misalnya contohnya TT5 itu yang kemarin T5 ya. Kenapa gue gak terlalu kesel gitu T5? Gue agak kesel sih, cuman gue gak terlalu kesel ini. Kenapa? Karena ini tuh bagus. Sebenarnya nih bisa banget bagus lu turunin ngek. Kalau tinte 5 mungkin lo harus kerja lebih banyak kali, lo hilangin peak sini ya, nanti efeknya kesana, lu turunin bassnya dan sebagainya, lu atur ini itu baru bagus. Ini tuh cuman ngek, literally cuman ngek, pasang filter kayak pasang apa kayak sana yang buat ngek. Tai gue udah nggak ngerti lagi tay, serius. Ini mati aja tay, ini tolol banget tay, ini fuck. Tapi kekesalan gue berakhir sekali setelah hari ini gue memperoleh ayam satu ini. Dan holy shit, ayam satu ini bener gue legit banget. It's actually fucking legit. I really love this one. Yeah, this is actually fucking legit. Bagi toko-toko sekarang tolong nge-stock, karena gue rasanya kan nge-hype. Gue gak tahu ya, gue gak tahu nanti. Mungkin setelah full review gue akan berubah pikiran. Tapi sejauh ini, oh my god, lu kalau lu pernah denger Tin P1, Tin P2 dan lu suka ya, oh my god, ini tuh jauh lebih bagus. Tin P1 dan Tin P2 tuh menurut gue agak sampah. Kenapa? Karena bass ke mids oke, up treble oke, upper treble ngentot. Itu Tin P2 dan P1. Upper treble tuh fuck. Din P1 agak sedikit kurang, agak sedikit terlalu soft menurut gue di bass and mids ya. Tapi upper treble tuh bikin ngentot deh. Soal detail menurut gue gak gitu bagus gitu jadi ya sebenarnya mereka berdua. Tapi untuk ini, holy shit, oh my god, oh my fucking god, this thing, ya orgasm anjir sini. Ini untuk planar ya, untuk planar IM, untuk planar IM ya. Ini untuk planar IM, bukan untuk dynamic IM, itu bukan untuk hybrid IM, untuk BA IM. Belum ada planar IM yang gue denger seumur gue denger sebagai audiophile ya, yang lebih bagus tuningannya daripada ini. Gak ada, karena ini legit banget.
kayak problem daripada planar IM yang biasa gue temuin adalah tuningannya sampah, dan rata-rata emang seperti itu semua. Kayak makanya tuningannya bagus kebanyakan ya akan dihadapi juga dengan kesampahan di upper treble ya gitu, kayak P2 dan P1. Tapi ini oh my fucking god, holy shit. BTW gara-gara gue udah ngomongin soal suara ya tadi, gue lupa ngomongin soal konten dari boxnya. Karena itu yang paling menarik. Tai. Oke. Lu ada ear tips, berbagai macam ear tips. Oh ya, ini ada spare filter. Kalau misalnya filternya hilang atau rusak, Anda bisa mengganti sebanyak satu kali. Dan kalian ada banyak sekali ear tips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pair ear tips ya. 3 pair sepertinya kayak mirip ear tips Akustun. Gue nggak tahu ini asli Akustun apa enggak. Kayaknya sih kagak, tapi gue nggak tahu Akustun. Dan ini 3 pair Akustun, dan ada 1 pair juga gue nggak tahu ini ear tips apa. Yang jelas dia tuh bentuknya kayak, dia feelnya kayak Celastek tapi bentuknya kayak Akustun. Gue nggak tahu ini apa. Feelnya kayak Celastek, masalahnya dia cuma dapat 1 pair dan gue tidak muat karena terlalu kecil. Karena dia ini ayam ini agak-agak shallow fit ya. Terus dapat ear tips rubber dan terbuat dari karet, tapi soft banget, nyaman banget. Tapi sayang menurut gue agak sedikit terlalu bright di sini. Jadi bukan terlalu bright sih, agak kayak timbre dari, bukan bright juga sih, tapi kayak timbre daripada planarnya agak lebih kerasa. Mungkin lu bisa pasangin di ayam-ayam lain, karena menurut gua 3 ear tips ini atau 4 macam ear tips ini sangat good quality dan sangat nyaman. Ya, akan gue simpan baik-baik, terutama kotaknya. Oh my god, kotaknya tadi. Ini kotak paling orgasm yang pernah gue lihat tadi. Serius deh, ini otaknya tin P1 lewat anjir. Ini gue pindahin dulu dah. Ini kotak terbuat dari stainless steel tadi. Oh my god, very good quality. Oh my, sangat solid tadi. Wah, magnet anjir. Bahan dalamnya dikasih kayak semacam velvet gitu tadi. Oh my god, ini ayamnya tampangnya juga cantik dan indah tadi. Ini kotaknya holy shit. Oh my god. Ini kotak ini akan gue taruh di sini karena cakep sekali. Yang akan gue pindahkan seperti kotak-kotak lainnya. Ayamnya terbuat dari besi juga. Very good build. Mungkin build soal desainnya tidak se-clean kotaknya. Tapi very good. Gue nggak tahu apakah ini muat sama semua orang karena agak gede ya. Tapi kuping black hole. Tapi dia shallow fit. Mungkin lo bisa atur soal kedalaman fitnya. Pakai ear tips yang sedikit lebih besar untuk shallow fit. Untuk kuping yang lebih kecil mungkin. Very very clean, very good. Terus warnanya ya sama ear tipsnya, sama kabelnya juga sinkron sekali. Wah, sangat dipikirkan gitu ya semua. Oh my god, sangat kayak satu kesatuan gitu. Gue sangat suka, kabelnya juga sangat nyaman dan very good ya. Ini gue agak sedikit bias karena gue habis dengerin. Dan salah satu alasan lain adalah karena gue demen sekali planar. Kalau lu tahu gue demen sekali planar, gue demen headphone planar, gue demen H6 gue demen sana tuh ada LCDX gue, ada Aria gue. Terus gue dulu sempet ada 4XX juga, kayak beberapa headphone planar lainnya gue juga demen banget. Dan gue tahu ada kelebihan kekurangan planar juga ya daripada dynamic. Tapi sayang sekali headphone gue sampai sekarang yang favorit gue sayang sekali masih ada 800. Jadi meskipun gue suka planar, tapi gue juga suka dynamic juga, jadi ya gitulah ya. Tapi sayang sekali untuk IM, masalah planar IM tuh banyak rata-rata sampah. Tapi ini oh my god, ini kayak oh my god, this is actually a game changer menurut gue. Kalau menurut gue untuk harganya aja yang sekarang ada di toko nih 3,5 juta gitu ya, kemurahan. BTW nih gue juga beli ini di Audion Store. Kayaknya di KKI udah out of stock, cuman gue nggak tahu sekarang masih out of stock apa enggak. Di Audion Store kayak masih ada yang 3,5 mm. Bagi anda yang nonton video ini silahkan dibeli ya. It's very good menurut gue. Secara tuning
ada beberapa kesalahan di tuningnya. Menurut gua masih ada beberapa kesalahan tuningnya, kayak di 2K ada sedikit terlalu banyak elevasi di sana. Di upper treble menurut gua agak sedikit terlalu bright. Mungkin gua biasa kalau misalnya gua yang nge-tune ayam ini, mungkin gua akan lebih sedikit nurunin dikit di upper treble-nya dan nurunin dikit di 2K dan sempurna tuh. Bass-nya very clean, very technical, very low, gimana ya, very clean deh ya, very clean, kayak very deep juga. It's well textured juga, jadi kayak high quality bass, high quality clean bass menurut gua. Signature planar yang begitu, very good. Mid range nya juga nggak kasar, nggak ada grainy, smooth semua mid range nya. Paling sedikit terlalu banyak upper mid range di 2K, situ aja sih. Cuman kalau lu EQ dikit, ataupun sebenarnya lu nggak perlu EQ juga ya, mungkin lu tinggal ganti RTF agak ngurangin sedikit mid range, very good ya. Treble menurut gua agak sedikit ada planar timbre di upper treble, tapi gua cukup expect itu untuk IM untuk planar di harga segini, baik headphone maupun IM. Gua cukup expect itu untuk harga segini ya. Tapi jujur not bad, serius nggak bad, nggak bad, no problem menurut gua. Kayak gue terima. It's very good. The upper treble it's okay. It's fucking okay menurut gue. Dan ini well tuned juga. Oh my god, holy shit. Soundstage-nya lebar. Gue demen sekali kualitas itu. Gue demen sekali soundstage-nya lebar. Ya, bahkan lebih lebar dari Tinte 2. Which is cukup lebar. Ya, imagingnya lebih presisi daripada semua ayam di meja ini, jelas ya. Meskipun menurut gue depth-nya ke depan agak sedikit kurang, cuman imaging seperti ini cukup presisi menurut gue. Secara depth menurut gue agak sedikit kurang. Detailnya juga bagus, menurut gue detailnya bagus sekali di sini. Kayak gue mendengar detail-detail kecil, instrumen kecil di situ. Kan separationnya juga dia punya planar separation. Kalau misalnya lu belum pernah experience namanya planar sound, lu belum pernah nyoba apa yang namanya planar, lu belum tahu timbre planar seperti apa, ini adalah entry yang cukup bagus, terutama untuk IEM ya. Untuk headphone mungkin menurut gua Sundara ya masih jauh di atas dia. Tapi ya kembali lagi, itu headphone, open back headphone on IEM tidak bisa dibandingkan. Bahkan mungkin tuningnya lebih prefer sini. Dari secara technical performance ya gua rasa Sundara masih ngalahin dia jauh. Tapi ya nggak bisa dibandingin sih. Dan itu juga lebih mahal. Holy shit, menurut gua this is very good, very good. Gua akan lebih banyak komparasi. Kayak Blessing 2 gua mulai gemeter deh. Blessing gua tuh mulai terpanggil deh untuk mengadu dengan IM satu ini. Menurut gua ini adalah IM sangat fantastic. EX1000 gua dan Blessing 2 gua akan mencoba, akan bekerja keras. Gua rasa, gua nggak tahu. M7 X1000 gua dan Blessing 2 gua akan berusaha untuk mengejar ini. Untuk bukan mengejar sih, gua nggak tahu posisi mereka di mana, tapi akan melawan dia. Gua rasa. Mungkin gua akan berubah pikiran nanti. Mungkin kayak ini adalah placebo dari planar timbre, ya. Gua nggak tahu. Tapi akan jelas pada saat waktunya. Gue sangat demen satu ini. Bagi kalian yang pengen beli, silahkan beli. Gue sangat rekomen. Gue nggak tahu itu akan berubah apa enggak. Ingat ya, ini adalah first impression. Jadi gue belum punya waktu yang sangat lama untuk ngetes ayam-ayam ini. Tapi sejauh ini, oh my god, what the fuck. What the fuck, so good deh. Oke, yang terakhir, Moondrop Crescent. Ini ayam lama, cuman gue baru dapat juga. Jadi kayak gue dapat dari lelang warung audio Kerehore. Jujur, gue sudah merasakan bahwa ayam ini ketinggalan zaman setelah gue denger betul lo dapat ini dan lo dapat ear tips dan lo dapat
pouch. Dapat ear tips sih. Ear tips satunya gue lupa gue taruh di mana, pokoknya ada di sekitar sini. Ya. Itu kabel ini MMCX modded ya, of course asli ada kabelnya. Cara sound menurut gue sedikit tinggal zaman, agak sedikit terlalu lambat transiensnya, agak sedikit terlalu bloated, boomy sounding, kayak nggak terlalu well controlled di semuanya. Midnya agak sedikit tenggelam menurut gue. Not my ideal tuning, technically it's not very good too. Yeah, it's okay, it's fine. Menurut gue lebih baik lo nabung sedikit terus beli Starfield kalau nggak Arya, daripada lo nyariin ini, lo hunting ginian. Atau mungkin lo beli Tinte 2 yang lama, ataupun lo beli HBB Melee. Menurut gue this is better tune, jauh better tune daripada ini. Yep, intinya itu sih. Mungkin ditunggu untuk reviewnya ya. Dia review mereka. Mungkin intinya adalah Reiko SG01 menurut gua adalah pick yang unik menurut gua ya. Pick yang sangat unik. Bukan sangat unik juga. Dia ya unik juga sih karena dia memenuhi sebuah kekosongan di market. I recommend kalau misalnya lu nyari emang punya kebutuhan untuk suara itu. Cuman kalau misalnya lu nyari IM yang standardly very good, gue masih lebih prefer HZ Sound dan Tinte 2 yang lama daripada ini, karena ada beberapa qualities dari sana yang menurut gue sedikit lebih bagus. Untuk mili menurut gue ini adalah IM yang akan cukup sering gue pakai karena tonal balance-nya sangat bagus menurut gue. Mungkin bahkan tonal balance terbaiknya ada di meja ini, kecuali treble extensionnya dia. Ya, gue akan agak sayang sekali karena di bass, kalau bassnya terlalu gede, enggak juga sih ya. Ya, kayaknya lu masih bisa benerin dikit. Kalau misalnya bassnya terlalu gede, cuman kalau treble terlalu elevated juga lu ngerasa, gue rasa lu masih bisa benerin dikit. Tapi kalau treble agak terlalu mundur, agak terlalu dark, agak susah lu benerinnya. Tapi ya overall nih tuningannya very good ya. Jadi meskipun technical performance agak kurang, tapi soundstage-nya oke. Jadi ya it's an okay IM. If you're gonna buy it, just buy it. It's kind of good. Cuman mungkin akan berubah nanti saat full review. Ini lebih baik dibuat ulang deh. Ini beli aja menurut gua. Kalau ini agak sedikit ketinggalan, tapi kalau misalnya lu punya dan lu enjoy it, you enjoy it gitu, basically enjoy it. Cuman ya gua nggak terlalu suka. Okay, I guess that's it for the video. Jangan lupa tunggu review mereka satu persatu, kecuali mungkin untuk Crescent, kecuali kalian sangat mencari full review Crescent dan komparasi Crescent. See you next time, Godspeed.